Kita bingung kemana. Jadi kita pikirnya kehadiran polsek bisa menengahin, ternyata justru menambah keributan lagi. Kenapa polsek itu? Kenapa enggak ini? Ya kita tidak tahu. Nah ini Pak, sebenarnya polsek. Kamu siapa namanya? Saya Ian, ya. Dari coba gimana ceritanya? Pertama-tama duduk dulu. Duduk. Coba gimana? Gimana? Cerita pertamanya gimana? Kan teman kosan saya, Bapak. Kamu Iya, ibadah. namanya siapa? Nama saya Letia Fiona Simaremare. Orang Batak. Iya. Terus? Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus saya itu lagi di samping kos. Di rumah. Iya. Terus Bapak RT ngomong, teriak langsung, keluar lu anjing gitu, bangsat gitu. Pak RT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono, katanya. Gue aja ibadah di masjid. Kalian berani-berani tidak menghargai saya sebagai RT bangsat gitu. Terus? Nah, suaranya Bapak kencang, jadi kayak mengundang orang yang lewat buat berhenti gitu. semuanya. Ada ini juga? Ada dari mana? Saya Timur? bukan, saya dari Bali. Dari Bali? Iya. Tapi Kristen juga? Bukan, saya Hindu. Hindu? Tapi ikut beribadah? Bukan, saya karena di kos, satu samping kosan. kos, ya satu kosan sama ini. Terus? Nah, setelah itu kan Bapak kan di belakang itu ada warung yang ramai banget. Jadi karena suara Bapak RT ini berisik banget dan kencang karena Terpengaruh mereka? dia melantarkan kata-kata jorok juga, orang yang lewat-lewat itu jadi berhenti. Nah, kebetulan ada di situ anak di situ yang tangannya nggak ada, itu Bapak maaf kata. Terus dia itu kayak ikut memprovokasi Bapak. Jadi kayak dia bubar, anjing lu semua bangsat, bubar. Ini punya tanah gua ini, kayak gitu, kampung gua Iya, ini katanya. itu yang Gitu, milikin Bapak. kampung. Tapi saya juga gimana ya Bapak, untuk yang beragama sendiri ya mungkin mereka agak nggak terima karena tidak diperbolehkan untuk ibadah di situ gitu loh. Saya juga Berapa orang kalian tadi? Banyak Bapak yang ibadah itu banyak. yang ibadah itu banyak. Ada sekitar berapa? Mungkin Ada salah satu 15 orang. mungkin salah satu Tadi ada. Ada. Siapa lagi? Kamu ikut? Enggak, siapa lagi yang ikut? Kamu. Yang dua yang ditusuk tadi siapa? Kena apanya tusuk? Ya kalau yang ditusuk tadi itu anak kepala. kosan di situ. Cuman dia mau melerai Bapak. Oh, cowok. Iya. Orang dari timur. bukan dari Anak kosan situ Bapak. Anak Dari kosan. Jonggol. Oh, Cuman dari, dia mahasiswa juga. Iya. Dari Jonggol. Iya, ketusuk kepalanya. Lah orang-orang timurnya ada? Orang Indonesia Timur. Yang ketusuk Orang Kupang, orang apa? nggak kena, mungkin cuman tadi kayak dibentak gitu perempuan, ada namanya Putri, didorong-dorong gini Bapak. Sekarang mana orangnya? Yang mana? Takut. Masih dalam. mungkin karena mereka juga dengan membela agama sendiri ya Bapak, mereka nggak terima. Dan yang mediasi itu abang, yang pas tadi kami mediasi, saya sama Tua Kevin lagi ngobrol sama Pak RT-nya, ada satu oknum masyarakat yang langsung datang dorong kepalanya Tua Kevin. Mana? Lalu Kevin mana? hampir berantem. Ini saudara saya yang Dari mana, Adek? Dari mana aslinya? Rote. Terus kamu mediasi terus didorong? Ya, jadi kita pikir sudah ada polisi, jadi mediasi. Jadi terus? kita maksudnya baik, udah biar cepat selesai. Kita mediasi, tiba-tiba provokator lagi dari luar. Kalau memang kalian mau mediasi di sini, kita ribut aja, kalian keluar dari sini. Ya kita juga pikir panjang. Kita kuliah di situ. Sementara ujian, kalau kita keluar kita bingung kemana. Jadi kita pikirnya kehadiran polsek bisa menengahin, ternyata justru menambah keributan lagi. Kenapa polsek itu? Kenapa enggak ini? Ya kita tidak tahu. Nah gini Pak, sebenarnya polsek. Kamu siapa namanya? Saya Ian, ya. Dari Unpam. enggak, maksudnya aslinya. Saya juga Iya Unpam. iya betul, kita dari NTT betul. NTT, oh iya. Nah, tadi emang saya datang kemudian, tapi kita coba untuk bernegosiasi dengan pihak aparat dan juga sama pihak RT ya. Nah, pihak RT, betul. Kita mau menjelaskan semaksimal mungkin, tapi pihak dari mereka nggak mau terima. Ya, nggak mau terima. Iya, betul, nggak mau terima. Saya juga sebagai korban, kakak ini juga sebagai korban, kita mau menjelaskan, tapi mereka malah dorong-dorong. Terus apa tindakan polisinya? Nah, tindakan polisi, saya rasa polisi tadi salah satu polisi atau mungkin dari polisi bagian TK tadi ada yang bilang gini,
ibadah di sini memang tidak diperbolehkan dan mereka pro ke pihak warga. Itu yang salah. Mereka tadi bilang gitu, nah mereka bilang Polisi tahu. mereka bilang mereka polisinya juga dengar. Nah, jadi seolah-olah Polisi juga polisi ini memihak kepada mereka, Pak. Begitu. Iya, oke. Nah, permasalahannya seperti itu. Makanya karena rasa ketidakadilan yang kami rasa, makanya rasa-rasanya kita perlu ke sini untuk membuat laporan. Iya, oke. Nah, begitu. Nah, tadi mereka kenapa sampai ambil alat tajam, warga-warga itu kan kenapa sampai ambil alat tajam itu karena Senjata tajam. Iya, satu yang tangannya buntung, dia dorong marah-marah ke perempuan, satu perempuan gara-gara si cewek ini bilang kami lagi nunggu Grab buat pulang, kan mereka suruh pulang sambil dengan kata-kata kasar, kami lagi nunggu Grab, terus kata dia kenapa nunggu Grabnya nggak di depan situ aja, terus dia bentak-bentak perempuan ini, akhirnya anak-anak timur yang lain bilang bisa nggak sopan dikit ke perempuan, jangan pakai kata-kata kasar. Nah dia bilang lu kenapa, lu pacarnya, lu cowoknya, dia bilang gitu, lu cowoknya, makanya ngebelain perempuan ini. Ya udah, oke. Akhirnya dari situ mulai berantem. Berantem pukul-pukulan. Iya, pokoknya mereka sayang ini. Dia mukul duluan. Mereka mukul duluan. Yang pertama dipukul siapa? Ada, nanti saksinya datang. Datang. Iya. Iya, oke. Sore ini tokoh nasional kita Bang Hercules, kita diminta pendapat tentang adanya intimidasi dan penganiayaan orang yang berdoa walaupun berbeda agama di Tangerang Selatan. Bagaimana sikap dan penegakan hukum menurut Bang Hercules? Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hercules sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Tangerang Selatan yang saudara-saudara dari umat Nasrani yang mengadakan berdoa di tempat tinggal mereka, tapi tiba-tiba diserang oleh orang-orang dan yang mengaku orang-orang Muslim, ya. Jadi saya sebagai seorang Muslim dan saya prihatin sekali dengan kejadian itu. Kenapa itu harus terjadi? Orang berdoa kok orang harus minta izin, ya. Negara kita ini adalah negara berpancasila, ya. Negara dari Sabang sampai Merauke, berbagai agama. Kalau nama ini berbagai agama, orang berdoa itu harus saling dihormati, harus saling menghargai. Jadi dari saya pribadi prihatin dan saya pribadi juga mengharapkan para penegak hukum untuk menangkap pelaku-pelaku oknum mengatasnamakan Muslim untuk mengganggu atau menyerang, bahkan ada yang terjadi pembacokan. Nah ini harus aparat penegak hukum, terutama Bapak dari Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya untuk menangkap pelaku-pelaku itu untuk diadili dan masukkan mereka ke penjara supaya untuk buat efek jerak buat yang lain-lain nanti tidak akan terjadi lagi dan tidak akan ulang lagi mengatasnamakan Muslim, mengatasnamakan agama Muslim, karena agama Muslim ini di Indonesia ini paling terbesar di Indonesia ini. Jadi ini akan merusak nama besar, nama baiknya umat Muslim. Jadi saya pribadi mengharapkan untuk Bapak Kepolisian, khususnya Kapolres, Tamsil untuk menangkap semua pelaku-pelakunya dan masukkan mereka ke penjara semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.